Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila, dan dikatakan, yahsulu, mendapatkan hasil, fadilatut taharrumi, yakni keutamaan takbiratul ihram, biidraki ba'dil qiyami, dengan sebab mendapati sebagian dari berdirinya imam. Ini kemarin bahasannya, kita ini diupayakan melaksanakan sholat selama 40 waktu dalam keadaan sholat berjamaah, ya. 40 waktu apa 40 hari? 40 hari, ya. Lianna mulazamata arba'ina yauman yuktabu lahu bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Siapa orang yang bisa mencapai 40 hari melaksanakan sholat berjamaah, maka terbebas dari neraka dan terbebas dari sifat-sifat munafik. Itu keterangan dalam hadis. Dan dikatakan bahwa, ya, hasil fadilatut taharrum bi itraqi ba'dil qiyam. Orang masih memperoleh keutamaan takbiratul ihram karena masih menemukan sebagian dari berdirinya imam. Wa yundabu, dan disunatkan tarkul isra'i, meninggalkan buru-buru. Wa in khafa, sekalipun ada kekhawatiran, fautat taharrumi, tertinggal dalam takbiratul ihram. Wa kadza, dan demikian pula al jama'atu 'alal as-sahih, yaitu takbiratul ihram, ya, tertinggal takbiratul ihram dalam berjamaah menurut pendapat yang sahih, illa fil jumu'ati, kecuali dalam salat Jumat. Jadi kita sebagai makmum itu berupaya dalam bermakmum itu mendapati takbiratul ihramnya imam. Itu yang paling bagus. Kalau kita bisa mendapati takbiratul ihramnya imam, berarti dalam berjamaah kita memperoleh bisab'in wa asyrina darajatan, bisa memperoleh 27 derajat. Ketemu takbiratul ihramnya imam, ada di shaful awal, barisan-barisan awal, itu bisa memperoleh prestasi, yaitu 27 kelipatan pahala. Kurang dari itu bisa kurang bi khamsin wa isyrina, bisa 28 derajat, ya. Kurang lagi dari itu bisa berkurang lagi kelipatan tentang kemuliaan atau keutamaan dalam sholat berjamaah. Tetapi bahwa sholat itu kita tidak boleh terburu-buru, ya. Ya, la ta'jal bis sholat, jangan terburu-buru dalam sholat, ya. Sebab al-ajalatu minasyaiton, terburu-buru itu kerjaan setan. Karena itu, kalau misalnya kita sedang jalan lalu imam sudah mulai takbiratul ihram, yundabu tarkul isra, enggak boleh terburu-buru, lari terengah-engah sampai akhirnya enggak konsentrasi pada saat takbiratul ihram, enggak boleh begitu. Ya udah, jalan aja, toh imam baru takbiratul ihram. Tidak mesti harus mengejar gerakan takbiratul ihramnya imam, ya. Misalnya kita di mushola al-muslimin, ya, kita baru keluar dari rumah, udah iqamat, ya. Ya udah, jalan aja, nggak mesti harus lari. Adapun misalnya, ya, baru lepas sendal, ya, imam sudah Allahu Akbar, ya udah, santai aja, nggak mesti harus lari mengejar takbiratul ihramnya imam. Itu yundabu, disunatkan, ya.
Kada fil jamaati, demikian itu dalam setiap berjamaah alal as-sahih, pada kaul yang sahih, illa fil jum'ati, kecuali dalam sholat Jumat. Dasarnya dari mana? Li khabarin, yaitu dari hadis Rasulullah bersabda, idza uqimatis salatu fala ta'tuha tas'auna wa atuha tamshuna wa alaikumus sakinata wal waqar fama aktraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Kata Rasulullah, kalau sudah dikumandangkan iqamat salat, maka ya datangilah, ya, ya. Jangan terburu-buru, la ta'tuha tas'auna, ya, ya. Wa atuha tamshuna, ya. Datangi, ya jalan aja biasa, nggak usah mesti ya, lari, ya. Wa alaikumus sakinata, karena bagimu lebih dipentingkan sakinah wal waqar, ya. Lebih dipentingkan ketenangan diri dan persiapan untuk khusyuk dalam memulai melaksanakan sholat pada posisi bermakmum. Maka apabila kamu bertemu, ya sholatlah sempurna sebagaimana ya sholatnya imam. Tapi kalau kamu ketinggalan, fa'atimmu, ya sudah, kalau ketinggalan ya ikuti saja, lalu kemudian sempurnakan apa yang menjadi kekurangan dalam pekerjaan sholatmu sebagai makmum. Baik. Kalau misalnya udah rakaat terakhir, Ustaz, kalau makan jauh, udah mendengar ada rakaat terakhir, kalau rakaat terburu-buru, takut habis. Nggak usah terburu-buru, jalan aja. Kalau dia habis, kita kudu punya persepsi masih ada jamaah yang lain. Nanti lari kesandung, jatuh, malah nggak jadi sholat kita. Ya, kedengeran ya, karena kita mungkin tadi di toiletnya bergantian ya, atau kayak tempo hari merjen nggak keluar gitu ya. Begitu sampai ya jalanan, wah udah tahiyat akhir, nggak usah lari, jalan aja biasa. Ketemu ya ikuti, nggak ketemu ya kerjakan. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Kalau misalnya sudah nggak ketemu, masih ada orang wudu, ya tungguin, ya. Karena berarti ada kloter berikutnya yang kita bisa ajak untuk berjamaah. Kalau misalnya udah kita tunggu beberapa menit kok nggak ada yang datang juga, berarti kita sholat sendiri, ya, ya. Kalau teman kita yang sudah berjamaah di situ ngerti pahala faidah berjamaah, ayo udah gue temenin, misalnya gitu. Ya, terutama yang masbuk tadi, yang masbuk itu. Ya. Kalau misalnya nggak ada kita sholat sendiri, maka tetap ada pahala sholat berjamaah sekalipun sholatnya sendirian, karena niatnya berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, begitu. Jadi itu penjelasannya. Illa fil jum'ati, kecuali pada sholat Jumat. Fayajibu, maka wajib bagi orang yang sholat Jumat al-isra'u, untuk mensegerakan taqatahu ya, supaya bisa mendapati ya dalam berjamaah in raja idrakat taharrumi qabla salamil imami, apabila dia berharap untuk memperoleh takbiratul ihram sebelum salamnya imam. Sholat Jumat yang lalu kita datang udah rakaat kedua, ya udah terus, ya masih keburu, tapi begitu sampai imam sudah tahiyat, ya sudah tahiyat akhir, ya sudah rakaat kedua sudah tahiyat, ya sudah kita ikut saja, ya terpenting adalah masih kebagian sholatnya imam. Yang lalu kalau kita nggak ketemu satu rakaat pun dari sholat Jumat, maka berarti ya, niatnya sholat Jumat tapi pekerjaannya sholat duhur. Nah kalau Jumat memang harus, karena nggak bisa diajak santai, ya.
Nggak ada orang selesai sholat Jumat nunggu sholat Jumat kloter berikutnya, nggak ada. Nggak ada. Ya. Iya, kalau udah lewat ya sudah, nggak ada lagi Jumat kecuali zuhur bagi kita. Wa yusannu, dan disunatkan li imamin, bagi imam, wa munfaridin, dan orang yang sholat sendiri, intidharu dakhili mahallis salati, ya, intidharu, menunggu, dakhili, ya, orang yang masuk mahallis salati, pada tempat sholat, muridan, yang orang itu menginginkan al-iqtida'u, untuk bermakmum bihi, kepada imam, fir ruku'i, di saat imam sedang rukuk, wat tasyahhudil akhiri, dan di saat sedang tasyahud akhir, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, bila tatwilin, dengan tidak memanjangkan. Ya. Jadi kalau kita jadi imam atau kita sholat sendiri, ya, terus ada orang datang mau makmum, di saat kita sedang rukuk itu kita tunggu dia supaya dia kebagian rukuk kita. Jadi misalnya biasanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdihinya cuman 3 kali, maka boleh ditambahkan 5 kali atau 7 kali, karena kita yakin itu orang lagi kurcak kucuk wudu nih. Nah, Rinda, tapi kok nggak kelihatan tuh. Udah, bener, begitu kita selesai Fatihah, selesai baca surah, itu orang kletek buka pintu, berarti ngikut kita. Ya. Pas posisi kita sudah saatnya harus ruku, ya sudah ruku, sudah ruku. Kalau umpamanya masih ada waktu, kemudian kita menambahkan surah, boleh apa enggak? Ini biasanya saya kalau sholat jamaah di rumah nih, biasanya kalau orang perempuan kan rada-rada agak santai gitu ya. Jadi kita sudah siap, orang perempuan lagi pakai mukena, ya, sudah takbiratul ihram, sudah baca Fatihah, umpamanya kita sudah baca, sebut saja yang pendek, kul ya, tapi ini orang perempuan kelihatannya takbiratul ihramnya belum sempurna, tambahin 1 surah lagi boleh nggak? Boleh. Iya, baca kul ya sudah selesai, nampaknya belum persiapan penuh, ya, tambahin lagi kulhu. Iya, itu boleh begitu, menambahkan surah boleh. Dalam 1 rakaat dibaca lebih dari 1 surah boleh. Yang penting surahnya surah pendek. Kalau surah panjang 1 surah aja udah ribet. Nah, ini pada saat posisi kita sedang ruku, kita tahu ada orang yang mau ngikut sama kita. Nah, boleh rukuk kita ditakwilkan, dipanjangkan sedikit, supaya dia mendapati 1 rakaat dari kita. Sebab kalau kita sudah sami Allahu liman hamida, dia baru takbiratul ihram Allahu akbar sedakep, kemudian kita sujud, dia ikut sujud, berarti dia tidak mendapati 1 rakaat. Tapi kalau kita rukuk, dia Allahu akbar sedakep sebentar, lalu kemudian dia ikut rukuk, masih ketemu rukuk kita, sekalipun tidak baca Fatihah, berarti dia mendapati 1 rakaat. Itu. Nah, ini kaifiyahnya. Kan kalau umpamanya tambah 1 surah gitu, teriakan dari belakang. Tambah gitu. Tambahin 1 surah. Dijawab sama imamnya, salah lu telat. Iya. Itu kan nambah 1 surah tadi dengan maksud karena tidak ada jamaah lain, ya, kecuali dia, gitu ya. Nah, sekarang kalau jamaah kita banyak, sementara kita sudah anggap cukup dalam baca surah, yaitu sekiranya makmum baca Fatihah selesai,
lalu menambahkan satu surah sekedar untuk menunggu satu orang jamaah, sementara 5 atau 10 jamaah sudah stay dengan kita, ya, daripada merusak kekhusyuan 5 orang jamaah, 10 orang jamaah, biarin dia kita tinggal. Begitu. Iya. Kecuali orang-orang yang memang udah pada demen sholat, maka ada masalah. Iya. Iya. Itu. Jadi caranya begitu. Ah. Dan 2 jamaah yang masuk. Ah. Hmm. Yang satu lagi menunggu imam berdiri dulu. Ah. Mana yang benar? Ada 2 jamaah posisinya pada posisi nanggung, tidak pada posisi sedang berdiri, ya. Sebut saja imam sedang sujud, ya. 2 makmum itu, yang satu Allahu Akbar sedekap langsung ikut sujud dengan imam, yang satu daripada sujud nanti bangun lagi, biarin dah, nungguin nanti imam berdiri dari sujud, misalnya begitu. Dua-duanya boleh, ya. Tapi mana yang bagus? Yang bagus yang pertama, karena dia langsung ngikutin imam, berarti gerakan dia ngikutin imam sudah ada hitung pahala. Nah, sementara yang sedang berdiri nungguin, berarti belum kehitung mulai sholat, belum ada nilai pahala sholat. Tuh, seandainya terjadi seperti itu, ya. Kecuali kita melihat nih imam sudah posisi sujud yang kedua, apakah dia itu posisi rakaat pertama atau ketiga, atau posisi rakaat kedua atau keempat. Kita nunggu nggak apa-apa, sebab khawatirnya begitu Allahu Akbar mau sujud, tahu-tahu imam berdiri, berarti menyelisihi gerakan imam. Nah, kalau begitu boleh. Tapi kalau kita tahu posisi ketika kita menyusul imam itu tidak menyelisihi gerakannya imam, itu lebih afdol. Demikian. Baik. Ada lagi? Ya, udah lanjut dulu. Mana tadi? Bila tatwilin, ya. Wa fir ruku'i wa tasyahhudil akhiri. Nah, yang pertama tadi pada saat ruku' ada orang datang mau makmum, itu boleh dipanjangkan dikit sambil nunggu supaya makmum itu mengikuti rukuknya imam, berarti mendapati 1 rakaat. Lalu kita pas pada posisi tasyahud akhir, sudah tahiyat akhir, ya, ya. Sudah salawat, ya, sudah selesai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada yang pakai sayyidina, ada yang enggak, ya. Itu boleh-boleh aja, silakan yang sudah biasa yang mana, ya. Begitu sudah fil alamina innaka Hamidum Majid, orang datang tuh cukup mau makmum sama kita. Itu masih ada banyak bacaan sebelum salam yang diajarkan oleh Rasulullah. Baca aja, ya, karena kita tahu orang ini ingin mengejar bermakmum kepada kita, ya. Misalnya, ya, doa minta 4 perlindungan, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tambah lagi, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir, ya, la ilaha illa anta. Ini orang belum sampai juga, tambah lagi, Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardalil umur, misalnya gitu. Kalau hafal, ya. Kalau nggak hafal, ya seapalnya, ya. Sampai terakhirnya apa itu? Sabbit qalbi ala dinik, ya. Nah, itu kita boleh, ya, bila tatwil, tidak dengan maksud memanjangkan, tapi masih ada bacaan-bacaan yang bisa kita baca sambil menunggu orang mau bermakmum kepada kita,
itu diperbolehkan, bahkan disunatkan. Wa tamyizun bainad dakhilina, dan mampu membedakan antara orang-orang yang masuk untuk mengikuti pekerjaan sholat oleh dirinya. Walau linahwi ilmin, sekalipun seumpamanya sekedar mengetahui bahwa orang itu akan mengikuti kita. Wakada dan demikianlah fis sajdatis saniyati, ya, sunnatul intidhar, sunnah untuk menunggu pada si makmum, yaitu pada sujud yang kedua, liyal haqqa muwafiqun, ya, liyal haqqa, supaya menyusul, ya, muwafiqun, orang yang bermakmum itu menyesuaikan kepada imam, takhallafa liitmami fatihatin, ya, seperti misalnya orang yang takhallafa, orang yang telat liitmami fatihatin, sebab dia menyempurnakan fatihah, ya. Ya, misal ini berarti bukan orang yang masbuk, tapi orang yang bermakmum tamam, tetapi pada bacaan sir, ya, pada bacaan sir imam fatihahnya kecepatan, sehingga makmum belum selesai imam sudah ngajak sujud, rukuk dan sujud, ya. Nah itu umpamanya, ya, sekelebatan masih ada beberapa yang belum rukuk, itu kita boleh panjangin rukuknya, ya, sambil nunggu sempurnanya Fatihah si makmum. Nah, yang seperti itu boleh. Atau misalnya pada posisi makmum yang dia itu masbuk, ya, begitu kita sujud, ya, dia takbiratul ihram Allahu Akbar, dia pingin baca Fatihah, tetapi tidak mungkin tamam Fatihahnya, ya. Dalam bacaan Fatihah, ya, terpenting adalah sudah dibaca walau ayatan, ya, baru bismillahirrahmanirrahim misalnya, langsung kemudian ikut sujud mengikuti gerakan imam. Nah, imam pada posisi yang seperti ini itu liyal haqqa muwafiqun, ya, kasih waktu bagi si makmum supaya nyusul dan menyesuaikan dengan gerakan si imam, ya. La kharija an mahalliha, ya, la kharijin an mahalliha, yang bukan orang yang keluar dari keadaannya sholat, ya. Ya, bukan orang yang keluar dari keadaannya sholat, ya. Jadi kada fis sajdati saniyati ila akhiri, wa kadzalika yusannul intidharu fis sajdati saniyati liyal haqqa, ya, al muwafiq al mutakhallif li itmami fatihati, ya. Jadi ini di syarahnya begitu. Jadi boleh kita nunggu sempurnanya Fatihahnya si makmum, lalu kemudian makmum supaya menyusul gerakan kita. Nah, karena itu manakala kita jadi imam, jadilah imam yang bijak, ya. Imam yang bijak itu misalnya dalam bacaan jahar, kita baca surah, sebut saja kulhu, bacaan kulhu kita jangan cepat-cepat, ya. Sekiranya, ya, bacaan surah kita selesai, makmum juga selesai baca Fatihah. Atau di rakaat ketiga, ya, umpamanya bacaan Fatihah kita sudah selesai, itu kita tunggu sekiranya makmum juga selesai baca Fatihah, supaya makmum ini enggak terburu-buru dalam mengikuti gerakan rukuk kita, ya, rukuk kita sebagai imam, ya. Karena kadang-kadang, ya, begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam sudah ngajak
ruko. Nah kalau begitu tinggalin, jangan maksain menyelesaikan Fatihah. Karena itu bacaan Fatihah kita sebagai makmum jangan lelet ya, kalau ingin tidak ketinggalan oleh imam. Ya. Wa an saghural masjidu ya. Ya. Dan manakala kecil masjidnya, wala dakhila dan orang itu tidak masuk, ya'tadul bad'u sebab dia itu kebiasaan nyantai ya, kebiasaan telat, wa ta'khirul ihrami ila ruku'i dan menakhirkan takbiratul ihram ila ruku'i sehingga imam sampai ruku'. Apa ini maksudnya ini? Maksud dari orang yang dia makmum ya, karena terburu-buru di dalam masjid udah penuh, ini masjid kecil, sehingga kalau dia masuk nyari soft yang kosong di dalam itu bisa terlambat, sehingga dia bermakmum tapi kharijal masjid ya, kharijal masjid. Nah kalau seperti ini itu ya boleh, nggak apa-apa, tapi berarti posisi dia dalam menjadi makmum tidak sesempurna orang-orang yang di awal sudah masuk di barisan-barisan awal ya. Wa ta'khirul ihrami ila ruku'i dan menakhirkan takbiratul ihram sampai kemudian rukuknya imam. Jadi makmum yang rada-rada lelet telat itu biasanya ya imam muadzin sudah iqamat ya baru mulai wudu ya. Selesai wudu bukannya mensegerakan, masih ngobrol ya. Ada yang modelnya begitu? Ada. Ya, itu penyakit itu ya, penyakit orang sholat begitu ya. Tadinya belum qomat, nggak ada yang diobrolin, begitu sudah qomat, ada aja yang diobrolin. Memang setannya luar biasa itu goda. Nah, maka segerakan kalau misalnya masuk ke dalam itu sudah tidak menemukan posisi, ya boleh silakan pada posisi yang mana. Yang terpenting adalah tetap bisa mengikuti sholat berjamaah. Wa ta'khirul ikhrami al-wawu bimakna au ta'khirul ikhrami, atau dia menakhirkan dari takbiratul ihram. Bal yusannu, akan tetapi disunatkan adamuhu zajron lahu, tetapi disunatkan adamuhu meniadakannya pekerjaan seperti itu, zajran sebagai bentuk pencegahan lahu kepada si makmum. Kalau bisa ya, sekalipun posisinya posisi di luar, usahakan tetap masuk ke dalam ruangan yang di situ bergabung dengan barisan yang sudah ada. Karena dalam sholat itu kita jangan sampai mutus soft, jangan sampai mutus barisan. Maka kalau posisi masjidnya jauh, itu mendekatkan diri pada posisi barisan orang berjamaah. Kalau posisi masjidnya itu gede, ya, itu harus mendekatkan pada posisi berjamaah. Kalau masjidnya kecil, mungkin tidak terlalu dekat, ya sudah bisa ikut berjamaah, ya silahkan. Sungguh pun demikian, manakala masih ada kesempatan untuk merapatkan barisan, maka rapatkanlah barisan dalam sholat. Jangan sampai kita mutus barisan sholat. Dan berulang-ulang kali saya sampaikan, kalau kita datang sementara barisan itu masih ada yang ngelonggar, ya, jangan kita bikin barisan dulu, ya. Pepet aja dulu masuk itu. Karena kadang-kadang orang kita
biarin dah orang masjidnya longgar ini, ya. Jadi akhirnya ya antara kaki satu jamaah dengan jamaah yang lain tuh sejengkal. Ya, satu baris ini mestinya berapa ini? 12 orang diisi cuma 9 orang itu ya. Yang di belakangnya nggak mau maju. Biarin dah belakang ke sono masih lebar ini. Nggak boleh begitu, ya. Kan ini kan jadi ada satu masalah, ya, bahwa shaf barisan yang terbaik dalam sholat berjamaah adalah shaful awal al-yamin atau al-aiman, ya, minal imam, barisan pertama sebelah kanan dari imam, ya kan, itu yang paling utama kan. Terus ada yang ngomong, kalau memang begitu yang paling bagus, kenapa masjid nggak dibikin imamnya di sebelah kiri aja, jadi makmumnya ke kanan semua. Jadi ini imam di sini, makmumnya ke kanan semua, jadi masjidnya nganan itu, bukan ke belakang gitu. Nah, ya, ntar dulu. Jawabannya bagaimana kalau ada pertanyaan begitu? Kalau masjid dibikin begitu, berarti tidak ada perjuangan dari si makmum untuk memperoleh barisan yang utama. Kenapa? Udah disiapin barisan utama semua, ya kan? Gitu. Jadi ya biarin pada berebut gitu. Ya gimana? Jadi depan kita ada renggang, ya, tapi kealingan satu sop, ya. Terus kita jorokin orang, ya. Jangan, ya. Karena apa? Kekhusyuan dia hilang, ya. Kalau memang kita bisa, kita aja yang mepet tuh, geser masuk, ya. Jadi kita yang ngisi, bukan kita dorong orang yang di depan kita. Iya, itu, ya. Ya, salah sendiri dia nggak mau mengisi. Karena apa? Kan kata Rasulullah, seandainya umatku tahu, ya, tentang keutamaan shaful awal, ya, maka mereka pasti akan berebut, ya, la tadorobu, ya, akan saling memukul, berebut pingin ada di shaful awal itu. Tapi kalau misalnya kita ngelangkahinya dari berapa shaf, ya sudah, kita harus ambil pada posisi shaf yang paling terakhir, karena bukan lagi kesalahan kita, tapi kesalahan orang-orang yang di depan kita. Mereka tidak mengisi, merapatkan shaf yang di awal. Demikian. Baik, ya. Ada lagi? Ya, ternyata rumit ya, unik ya sholat itu ya, masya Allah ya. Bal yusannu adamuhu zajran lahu. Ya. Tetapi disunatkan, ya, untuk tidak melakukan pekerjaan sholat yang terpisah, ya, karena ya zajran lahu, mencegah dari hal itu. Sebab tadi di awal saya sampaikan bahwa kalaupun kita tidak bertemu dengan takbiratul ihramnya imam, jangan terburu-buru, pingin sempurna, biarin dah, ya kita dari luar dah, Allahu Akbar, yang penting tetap ngikutin takbiratul ihramnya imam. Enggak, ya, sekalipun agak terlambat, maka masuk dan sempurnakan shaf yang ada. Nah, itu caranya begitu. Qala al-Fawrani, berkata Imam Al-Fawrani. Sudah waktu? Kalau sudah waktu, ya wallahu a'lam bissawab, ya. Summa qala al-Fawrani wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari, menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, karena sholat itu penting bagi kita, ya, kewajiban yang harus kita jalankan. Dan mudah-mudahan perlahan-lahan sholat kita menjadi semakin baik, ya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat menjadi lebih sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.